Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jika video ini muncul di berandamu, percayalah, ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini bisa jadi petunjuk dari Allah agar hatimu kembali diingatkan untuk selalu mendekat kepadanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi salah satu bukti kecil cinta kita kepada Rasulullah dan semoga kelak menjadi sebab datangnya syafaat beliau di hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat beriman yang sedang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, panjang umur dalam keberkahan, dilapangkan rizkinya, dimudahkan segala urusannya, dan diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sahabatku yang dirahmati Allah, rumah adalah tempat di mana kita beristirahat, tempat kita kembali setelah lelah bekerja dan berjuang di luar sana. Namun tahukah kamu, tidak semua rumah memberikan ketenangan bagi penghuninya. Ada rumah yang terasa damai, penuh keberkahan, dan rizki yang lancar mengalir, tetapi ada juga rumah yang terasa berat, penghuninya sering bertengkar, dan rizki seakan menjauh tanpa sebab yang jelas. Dalam ajaran Islam, rumah bukan sekadar bangunan. Ia adalah tempat yang bisa menjadi sumber pahala, kedamaian, dan keberkahan bila dijaga dengan cara yang benar. Rumah yang dipenuhi dengan zikir, doa, dan kebaikan akan menjadi tempat turunnya rahmat Allah. Sebaliknya, rumah yang dipenuhi dengan kemaksiatan, amarah, dan rasa iri bisa menjadi sumber kesulitan hidup. Salah satu tanda rumah yang penuh berkah adalah rumah yang dihuni oleh orang-orang yang jujur dan amanah. Kejujuran dan amanah adalah dua sifat yang sangat mulia, bahkan menjadi sifat utama para nabi. Orang yang jujur tidak akan pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ia akan bekerja dengan hati-hati, mencari rizki dengan cara yang halal, dan menjauhi tipu daya. Sedangkan orang yang amanah selalu menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, baik dalam urusan harta, tanggung jawab, maupun janji. Rumah yang dipenuhi orang-orang jujur dan amanah akan menjadi tempat turunnya berkah. Mereka tidak akan mencari kekayaan dengan jalan curang atau menzolimi orang lain. Rezeki yang datang kepada mereka terasa cukup dan membawa ketenangan. Tidak heran, rumah seperti ini terasa ringan, damai, dan penuh ketenangan batin. Tidak ada kecurangan, tidak ada rasa takut, tidak ada tipu daya. Selain itu, orang yang jujur dan amanah lebih mudah mendapatkan kepercayaan dalam pekerjaan atau bisnis. Jika mereka berdagang, pelanggan akan datang kembali karena yakin tidak ditipu. Jika mereka bekerja di perusahaan, atasan akan percaya dan memberi kepercayaan lebih. Semua itu adalah bentuk rezeki yang datang bukan hanya dari uang, tapi juga dari kepercayaan dan ketenangan hati. Tidak ada kecurangan, tidak ada rasa takut, tidak ada tipu daya. Selain itu, orang yang jujur dan amanah lebih mudah mendapatkan kepercayaan dalam pekerjaan atau bisnis. Jika mereka berdagang, pelanggan akan datang kembali karena yakin tidak ditipu. Jika mereka bekerja di perusahaan, atasan akan percaya dan memberi kepercayaan lebih. Semua itu adalah bentuk rezeki yang datang bukan hanya dari uang, tapi juga dari kepercayaan dan ketenangan hati. Bayangkan sebuah rumah di mana setiap anggotanya menjaga kejujuran, saling percaya, dan saling mendukung dalam kebaikan. Pasti suasananya akan terasa damai. Tidak ada kebohongan yang menimbulkan keretakan, tidak ada rasa curiga yang menggerogoti, dan tidak ada kecemasan tentang hal-hal yang tidak jelas. Itulah rumah yang diberkahi Allah. Namun sebaliknya, rumah yang dipenuhi dengan kebohongan dan kecurangan akan terasa berat.
Hidup di dalamnya tidak tenang, meski terlihat mewah dari luar. Rejeki yang datang pun tidak membawa keberkahan. Sebab, apa gunanya harta yang banyak kalau tidak membawa ketenangan? Karena itu, sahabatku, mari mulai dari hal kecil. Jaga kejujuran dalam keluarga. Jangan biasakan anak-anak melihat kita berbohong, bahkan dalam hal sepele. Jangan biasakan mengambil hak orang lain, meskipun itu tampak kecil. Karena dari kebiasaan kecil itulah Allah menilai hati kita. Ingatlah, rejeki tidak akan salah alamat. Rejeki yang halal akan datang pada mereka yang bersungguh-sungguh dan menjaga hati dari keburukan. Jujurlah, amanahlah, dan lihat bagaimana rumahmu berubah menjadi tempat yang damai, penuh keberkahan, dan senantiasa diliputi rahmat Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, selain kejujuran dan amanah, rumah yang penuh keberkahan juga lahir dari ketenangan dan keharmonisan penghuninya. Ketika di dalam rumah ada kasih sayang, saling menghargai, dan komunikasi yang baik antara suami, istri, serta anak-anak, maka rumah itu akan menjadi tempat yang menenangkan jiwa. Energi positif akan mengalir di setiap sudutnya. Namun sebaliknya, rumah yang sering diisi dengan pertengkaran, amarah, dan kebencian justru mengundang energi negatif. Rejeki pun terasa seret, penghuni mudah gelisah, dan kehidupan sehari-hari menjadi penuh tekanan. Rasulullah pernah bersabda bahwa keberkahan itu turun pada rumah yang di dalamnya terdapat kedamaian dan kasih sayang. Maka, ciptakanlah suasana yang menenangkan di rumahmu. Bicaralah dengan lembut, selesaikan perbedaan dengan sabar, dan jangan biarkan ego merusak hubungan yang telah Allah satukan. Sahabat, salah satu kebiasaan yang membawa rezeki adalah berbagi makanan. Rumah yang sering digunakan untuk berbagi, entah kepada tetangga, tamu, atau orang yang membutuhkan, akan selalu diberkahi. Berbagi makanan adalah bentuk sedekah yang paling mudah, namun seringkali paling terlupakan. Saat kita memberi makanan, kita sebenarnya sedang mengalirkan rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita. Tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi, cukup dengan piring sederhana atau bahkan sekadar sepiring nasi dan lauk bisa menjadi amalan besar di sisi Allah. Allah menjanjikan bahwa tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah. Sebaliknya, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih luas dan berkah. Rumah yang dihuni oleh orang-orang yang suka berbagi akan terasa lapang dan penuh kebahagiaan. Para tamu yang datang akan merasa diterima, anak-anak tumbuh dalam suasana kasih, dan para malaikat akan mendoakan keberkahan bagi penghuninya. Sahabat, ada juga hal penting yang sering dilupakan, yakni menjauhi barang-barang haram dari dalam rumah. Barang haram bukan hanya yang jelas dilarang, seperti hasil korupsi atau penipuan, tetapi juga hal-hal kecil seperti memanfaatkan sesuatu yang bukan hak kita. Jika rumah dipenuhi dengan harta yang diperoleh dari cara yang tidak halal, maka keberkahan akan hilang perlahan. Mungkin secara kasat mata harta itu banyak, tapi kebahagiaan menghilang, penyakit datang silih berganti, atau hubungan keluarga menjadi renggang tanpa sebab. Sebaliknya, rumah yang diisi dengan rizki halal akan dipenuhi ketenangan. Uang yang sedikit terasa cukup, makanan sederhana terasa nikmat, dan penghuninya hidup dalam damai. Itulah kekuatan dari rizki yang halal dan berkah. Allah tidak melihat seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi dari mana asalnya dan bagaimana kita menggunakannya. Sahabatku, faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap datangnya rizki adalah kebersihan rumah. Islam mengajarkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Rumah yang bersih dan teratur mencerminkan hati penghuninya yang tenang dan penuh kedisiplinan. Ketika rumah kotor, berantakan, dan dipenuhi barang tak berguna, energi negatif akan lebih mudah masuk. Penghuninya bisa merasa malas, stres, bahkan kehilangan semangat untuk bekerja. Namun, ketika rumah bersih, rapi, dan harum, semangat hidup pun meningkat.
Pikiran menjadi jernih, tubuh terasa segar, dan suasana hati lebih positif. Rumah yang terjaga kebersihannya juga menjadi tempat yang disukai malaikat. Sebaliknya, rumah yang kotor dan penuh sampah tidak disukai malaikat dan bisa menghambat turunnya keberkahan. Membersihkan rumah bukan hanya tugas fisik, tapi juga bentuk ibadah. Ketika kamu menyapu, mengepel, atau menata ulang perabotan, niatkan untuk mencari ridho Allah. Setiap debu yang kamu bersihkan bisa menjadi penghapus dosa kecil, dan setiap kerapian yang kamu ciptakan bisa membuka pintu keberkahan baru. Selain kebersihan, disiplin dalam mengelola keuangan juga menjadi cerminan rumah yang berkah. Orang yang mampu menjaga rumahnya tetap rapi, biasanya juga mampu mengatur pengeluaran dengan bijak. Tidak boros, tidak konsumtif, dan selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk menabung atau bersedekah. Dari kebiasaan kecil inilah datang ketenangan besar. Karena hidup bukan soal seberapa banyak kita dapat, tetapi seberapa baik kita mengelola apa yang telah Allah titipkan. Rumah yang bersih, tenang, dan diisi dengan amal kebaikan akan menjadi tempat yang nyaman bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi para malaikat pembawa rahmat. Oleh sebab itu, jagalah rumahmu seperti kamu menjaga hatimu, dari kotoran, dari hal yang sia-sia, dan dari segala sesuatu yang bisa mengundang kemurkaan Allah. Sahabat, semua ini bukan sekedar teori atau ucapan manis. Banyak orang yang telah membuktikan sendiri bahwa rumah yang penuh kebersihan, sedekah, dan kejujuran benar-benar membawa perubahan besar. Ada keluarga sederhana yang tadinya selalu kekurangan, tapi setelah mulai rutin bersedekah, menjaga kebersihan rumah, dan memperbanyak doa bersama, kehidupannya berubah drastis. Rezeki datang dari arah yang tak disangka, hubungan keluarga menjadi harmonis, dan hati terasa lebih tenang. Inilah janji Allah. Barang siapa yang bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadanya. Maka sahabatku, jangan remehkan hal kecil di rumahmu. Sapu yang rajin digunakan, senyum yang tulus kepada anggota keluarga, makanan yang dibagikan kepada tetangga, semua itu bisa menjadi pembuka pintu rejeki yang luas. Rumah yang bersih dan penuh kasih adalah magnet rejeki. Dan yang terpenting, jangan biarkan rumahmu menjadi tempat di mana zikir jarang terdengar dan doa jarang dipanjatkan. Karena rumah yang sepi dari doa adalah rumah yang sepi dari rahmat. Sahabatku yang baik, kalau kita mau jujur, kadang rezeki bukan hanya soal uang atau harta. Banyak orang yang punya segalanya, tapi hidupnya tidak tenang. Ada yang rumahnya besar, tapi tidak betah di dalamnya. Ada yang hartanya melimpah, tapi setiap malam tidak bisa tidur karena cemas dan takut kehilangan. Padahal, rezeki sejati adalah ketenangan hati dan rasa cukup yang Allah berikan. Itulah kenapa rumah yang penuh syukur akan terasa lebih luas meskipun kecil. Syukur bukan hanya ucapan alhamdulillah, tapi juga sikap dan kebiasaan. Setiap kali kamu menerima sedikit rezeki, ucapkan terima kasih kepada Allah, lalu gunakan rezeki itu sebaik mungkin. Syukur juga berarti tidak mengeluh ketika diuji, karena setiap ujian adalah tanda perhatian Allah. Rumah yang penghuninya suka bersyukur akan memancarkan aura positif. Anak-anak tumbuh dengan bahagia, orang tua saling menghormati, dan setiap tamu yang datang akan merasakan kedamaian. Selain syukur, sahabatku, ada satu kunci besar dalam menjaga keberkahan rumah: menjauhi kezoliman sekecil apapun. Kezoliman bisa muncul dalam bentuk yang sederhana, seperti berbicara kasar kepada pasangan, menunda memberi upah kepada pekerja, atau bahkan bersikap cuek terhadap tetangga yang sedang kesusahan. Semua itu bisa menjadi penghalang datangnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa doa orang yang dizolimi sangat cepat dikabulkan oleh Allah, meskipun ia bukan orang yang soleh. Maka hati-hati. Jangan sampai doa orang yang tersakiti menjadi sebab hilangnya keberkahan dalam hidup kita.
Kalau ingin rumahmu diberkahi, jadikan keadilan dan kelembutan sebagai pondasinya. Berbicaralah dengan sopan kepada pasanganmu, perlakukan anak-anakmu dengan kasih, dan hormati tetanggamu. Karena keberkahan tidak akan datang pada rumah yang penuh dengan pertengkaran, kerasnya kata-kata, dan hati yang saling membenci. Sahabatku, jangan pernah meremehkan kekuatan doa di dalam rumah. Doa adalah cahaya yang menerangi kegelapan hidup. Ketika doa dibacakan di ruang tamu, di dapur, atau di kamar tidur, tempat-tempat itu akan menjadi saksi kebaikan. Zikir yang diucapkan dengan hati yang ikhlas bisa mengusir energi negatif, bisa menenangkan hati yang gelisah, dan bisa membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup. Luangkan waktu setiap hari, meski hanya sebentar, untuk berdoa bersama keluarga. Tidak perlu panjang, cukup dengan doa sederhana, doa keselamatan, doa rezeki, doa kesehatan. Ketika doa itu dibacakan bersama, ikatan hati antar anggota keluarga akan semakin kuat. Allah suka melihat hamba-hambanya yang bersatu dalam doa dan saling mendoakan satu sama lain. Selain doa, sedekah adalah amalan yang paling cepat mendatangkan keberkahan. Sedekah bukan sekedar memberi uang, tapi memberi dengan hati yang tulus. Memberi waktu untuk menolong orang lain, memberi perhatian kepada yang kesepian, memberi senyuman kepada yang sedang sedih, semua itu termasuk sedekah. Setiap kebaikan kecil yang kita lakukan akan kembali kepada kita dengan cara yang lebih indah. Kadang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kesehatan, ketenangan, atau dijauhkan dari musibah. Ada satu kisah nyata yang sering diceritakan dalam pengajian. Seorang pedagang kecil di pasar setiap hari menyisihkan sebagian keuntungan untuk memberi makan anak yatim di dekat rumahnya. Awalnya hanya 2 atau 3 ribu rupiah, tapi ia lakukan dengan konsisten dan penuh rasa syukur. Suatu hari, kiosnya hampir terbakar karena korsleting listrik. Anehnya, hanya bagian depan yang hangus, sementara seluruh isi dagangannya tetap utuh. Ia menangis dan bersyukur karena ia yakin bahwa sedekah kecilnya itulah yang telah menjaga rizkinya dari kebinasaan. Begitulah cara Allah membalas kebaikan. Tidak selalu langsung terlihat, tapi pasti terasa. Sahabatku, terkadang kita terlalu sibuk mengejar rizki sampai lupa siapa yang memberi rizki itu. Kita sibuk bekerja pagi hingga malam, tapi lupa untuk menengadahkan tangan dan bersyukur atas apa yang sudah ada. Padahal, semakin kita mendekat kepada Allah, semakin mudah jalan rizki terbuka. Rizki itu seperti bayangan. Jika kita mengejarnya, ia akan menjauh. Tapi jika kita berjalan menuju cahaya Allah, bayangan itu akan mengikuti kita dengan sendirinya. Itulah sebabnya, jangan pernah berhenti berbuat baik. Mungkin kamu pernah merasa lelah, sudah jujur tapi tidak dihargai, sudah berbagi tapi masih kekurangan, sudah berdoa tapi belum terkabul. Jangan menyerah, karena Allah tidak pernah tidur. Setiap doa akan dikabulkan, hanya waktunya saja yang berbeda. Ada doa yang dikabulkan segera, ada yang disimpan untuk saat yang lebih tepat, dan ada yang disimpan untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Rumah yang diberkahi bukanlah rumah yang besar, tapi rumah yang di dalamnya ada cinta, doa, dan amal soleh. Tidak perlu perabot mewah atau hiasan mahal. Yang terpenting adalah isi hati para penghuninya. Jika hati mereka bersih, rumah sekecil apapun akan terasa seperti surga. Namun, jika hati dipenuhi kebencian, rumah sebesar istana pun terasa seperti penjara. Mulailah dari hal sederhana. Ucapkan salam setiap kali masuk rumah, biasakan membaca doa sebelum makan, ajarkan anak untuk bersyukur, dan jadikan rumahmu tempat belajar mencintai Allah.
Ketika rumah menjadi pusat kebaikan, maka seluruh kehidupanmu akan ikut diberkahi. Sahabat, ingatlah bahwa keberkahan bukan hanya untuk dicari, tapi juga dijaga. Setelah kamu mendapatkannya, rawatlah dengan kebaikan. Jangan sombong saat hidupmu lapang, dan jangan berputus asa saat diuji kesempitan. Karena Allah menilai bukan dari seberapa besar rezeki yang datang, tapi bagaimana kita bersikap ketika menerima dan ketika kehilangan. Jika hari ini kamu sedang dalam kesulitan, jangan takut. Ucapkan Alhamdulillah, karena Allah masih memberimu waktu untuk memperbaiki diri. Mungkin rizkimu sedang tertahan, bukan karena Allah lupa, tapi karena Allah ingin kamu lebih dekat padanya. Bangunlah di sepertiga malam terakhir, ucapkan doa dengan hati yang jujur, dan mintalah agar rumahmu dijadikan tempat yang penuh berkah. Akhirnya, sahabatku yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa rumah yang penuh keberkahan adalah rumah yang di dalamnya ada cinta, doa, sedekah, dan kejujuran. Rumah yang bersih bukan hanya dari debu, tapi juga dari dosa. Rumah yang tenang bukan hanya karena desainnya indah, tapi karena penghuninya pandai bersyukur dan saling memaafkan. Semoga Allah menjadikan rumah kita semua sebagai taman kecil dari surga, tempat yang menenangkan hati, menyembuhkan luka, dan menjadi sumber keberkahan bagi semua yang tinggal di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita berbicara panjang tentang rizki, keberkahan, dan makna rumah yang damai, sekarang mari kita renungkan sejenak. Seberapa banyak dari kita yang benar-benar mensyukuri apa yang sudah kita miliki hari ini? Kita sering memandang ke atas, melihat orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih populer. Padahal, kalau mau sedikit menunduk, kita akan sadar bahwa ada begitu banyak orang yang kehidupannya jauh lebih sulit dari kita. Ada yang sedang berjuang melawan penyakit, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bahkan tidak punya tempat tinggal tetap. Mereka mungkin iri kepada kita, sementara kita sibuk iri kepada orang lain. Begitulah manusia, kadang lupa bahwa bahagia bukan soal punya segalanya, tapi soal mampu menikmati apa yang sudah ada. Sahabatku, rizki tidak selalu datang dalam bentuk uang atau materi. Terkadang, rizki adalah ketika kamu bangun pagi dengan tubuh yang sehat, ketika kamu bisa melihat wajah orang yang kamu cintai, ketika kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Setiap detik yang Allah berikan kepadamu adalah bentuk kasih sayangnya. Jadi jangan tunggu kaya untuk bersyukur, karena syukur itulah yang membuat hidupmu kaya. Ada banyak orang yang kelihatannya sederhana, tapi hidupnya bahagia. Mereka tidak punya rumah megah, tapi keluarganya harmonis. Mereka tidak punya kendaraan mahal, tapi setiap langkahnya penuh doa. Mereka tidak punya tabungan besar, tapi hatinya tenang karena yakin bahwa Allah selalu mencukupi. Dan benar, karena Allah sendiri berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Kisah At-Tolak 2-3. Kalimat itu bukan sekedar janji, tapi jaminan. Asal kita terus berusaha dan bertawakal, rezeki akan datang dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Kadang lewat peluang kecil, kadang lewat orang yang baru kita kenal, kadang lewat peristiwa yang awalnya terasa berat, tapi ternyata membawa hikmah besar. Semuanya adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Tapi sahabatku, ada hal yang sering kita lupakan, bahwa rezeki juga butuh dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara yang sama seperti saat kita menjaganya dari awal, dengan bersyukur, bersedekah, dan tidak sombong. Semakin banyak yang kita dapat, seharusnya semakin banyak pula yang kita bagi. Karena berbagi bukan berarti kita kehilangan, justru dari situlah Allah menambahkannya. Ada pepatah bijak yang mengatakan,
Jika kamu ingin tahu seberapa besar rezekimu, lihat seberapa besar yang bisa kamu berikan tanpa mengeluh. Semakin ringan tanganmu memberi, semakin lapang jalan rezekimu. Karena orang yang dermawan bukanlah orang yang punya segalanya, tapi orang yang yakin bahwa apapun yang ia keluarkan akan kembali dalam bentuk kebaikan yang lebih besar. Sahabat, mari kita ubah cara pandang kita terhadap hidup. Jangan ukur keberhasilan hanya dari apa yang terlihat. Kadang, orang yang tampak sukses belum tentu bahagia, sementara orang yang tampak sederhana justru menikmati setiap momen hidupnya dengan damai. Kunci kebahagiaan sejati ada pada hati yang bersyukur dan tenang dalam menerima takdir Allah. Selama kita masih bisa bersyukur, berarti kita masih punya alasan untuk tersenyum. Rumah yang berkah bukanlah rumah tanpa masalah, tapi rumah yang mampu menghadapi masalah dengan sabar dan saling mendukung. Pasangan yang berkah bukan pasangan yang sempurna, tapi yang saling menutupi kekurangan dan tidak saling menyalahkan. Keluarga yang berkah bukan keluarga yang selalu bahagia, tapi yang selalu kembali kepada Allah setiap kali diuji. Begitulah kehidupan, tidak selalu mulus, tapi selalu punya makna jika kita pandai mengambil pelajaran. Maka, mulai hari ini, mari jadikan rumah kita sebagai tempat yang menumbuhkan cinta dan keimanan. Isi dengan doa, dengan zikir, dengan tawa yang ikhlas. Jadikan meja makan sebagai tempat berbagi cerita dan nasihat, bukan tempat pertengkaran. Jadikan kamar tidur sebagai tempat beristirahat dari kesibukan dunia, bukan tempat membawa beban pikiran yang tak perlu. Dan yang paling penting, jadikan hati setiap penghuni rumah sebagai taman kecil yang penuh kedamaian. Jika kamu sedang merasa hidupmu berat, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Kadang, Allah tidak langsung memberi apa yang kita mau, karena Dia tahu waktu yang paling tepat untuk memberikannya. Mungkin hari ini kamu belum mendapat jawaban, tapi siapa tahu besok semua akan berubah. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan teruslah percaya bahwa setiap air mata dan lelahmu sedang dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Sahabatku, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan keluhan dan rasa iri. Lebih baik isi dengan kebaikan, karena setiap langkah menuju kebaikan adalah investasi untuk masa depan yang lebih damai. Jangan tunggu sempurna baru bersyukur, tapi bersyukurlah supaya hidupmu terasa sempurna. Jangan tunggu kaya baru berbagi, tapi berbagilah supaya hatimu menjadi kaya. Dan jangan tunggu sukses baru bahagia, tapi bahagialah agar hidupmu terasa sukses. Mari kita akhiri dengan doa sederhana. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Semoga rumah kita dipenuhi ketenangan, hati kita dipenuhi kesabaran, dan rezeki kita selalu halal dan mencukupi. Semoga anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang berakhlak baik, dan semoga setiap keputusan yang kita ambil selalu mendapat ridho Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku, jangan lupa untuk terus menyebarkan kebaikan. Kebaikan yang kecil, jika dilakukan terus-menerus akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan baik akan mengubah hidup menjadi lebih berkah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini menjadi pengingat bahwa rezeki, kedamaian, dan kebahagiaan sejati hanya datang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.